Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 2150022. Video kali ini saya akan mereview tugas besar manajemen proyek. Problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini mudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganannya ke depannya dilakukan oleh manajemen kritis atau operasional khusus. Apa itu risk? Sementara risiko merupakan Apa itu risiko? Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah Anda benar-benar terjadi atau tidak? Tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dan bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui pada posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO 31000/2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek. Berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan permasalahan atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. C. Sasaran, merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak pada positif ataupun negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko, strukturnya bisa dilihat di PPT, struktur manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah ada 3. Pertama, memperkuat analisis mencapainya strategis perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama itu perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, terus merencanakan respon terhadap risiko, dan monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan itu ada 3. Yang pertama, input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek. Yang kedua, teknik, planning, meeting, and analysis. Terakhir, output, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko yang pertama itu ada faktor. Yang pertama itu ada input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Kedua, teknik, ada documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analysis checklist, dan teknik diagram, cause effect atau flowchart. Terakhir, output, risk register, terdapat daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif. Pertama, input,
proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Kedua, teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Terakhir, output, yaitu risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif ini ada lagi, yang pertama input, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Tekniknya itu ada data gathering, ada interviewing, probability, distributor, expert judgment. Kuantitatif teknik. Analisis sensitif, analisis expect, monetary value, pohon keputusan, dan modeling ataupun simulasi. Output, risk register updates, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, dan daftar prioritas risiko terhadap kuantitatif. Perencanaan respon risiko yaitu pertama input, risk management plan, risk register. Dua, teknik, strategis untuk risiko negatif ataupun ancaman, strategi untuk risiko positif ataupun kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, dan strategi respon kontingen. Output, risk register updates, project management plan update, risk related contractual agreements. Pengendalian dan monitoring risiko. Inputnya itu terdapat risk management plan, risk register, approve change request, work performance information, dan performance report. Teknik ada risk assessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reservoir analysis, dan status meeting. Output itu ada risk register, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organization, proses asset atau update, project management plan ataupun update. Risiko negatif ataupun risiko positif. Risiko negatifnya itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang ataupun kesempatan. Strategi risiko negatif yang pertama itu avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer ataupun pemindahan risiko masyarakat, penggantian menerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Yang ketiga, mitigate atau pengurangan peluang dan dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif itu ada 3. Yang pertama, exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu yang menyelesaikan atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kedua, share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company joint venture. 3. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko itu output dokumen rencana pengolahan risiko berisi prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek dan isi dokumen manajemen risiko yang berisi metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Rencana kontingens itu yang pertama, rencana kontingens aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko itu ada yang pertama risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur, gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. 11 proyek yang itu kita bisa lihat
di PPT, yaitu contoh risk breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Bisa dilihat di PPT. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu berupa brainstorming, DLP, interview, analisis, dan analisis SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP itu digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sebuah ahli bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview itu sebuah cara untuk menemukan fakta dan cara mengumpulkan informasi melalui tatapan muka, telepon, email, ataupun instant messaging. SWOT, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumentasi yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh Risk Register bisa kita lihat di PPT ini. Matriks probabilitas berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas bisa kita lihat di PPT sini. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yang pertama analisis decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Decision tree and expand money flow (EMV) merupakan diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti, bisa dilihat di PPT. Menghitung EMV. Tahapan menghitung estimation monitoring flow value yang pertama itu masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, dan kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilainya adalah negatif. Contoh kasus EMV, sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek mengembangkan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek yang akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek yang akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi $8.000. Nah, ini hasil hitungnya penyelesaian kasus EMV. Strategi respon terhadap risiko negatif, risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif yang lanjutannya yaitu yang pertama risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation itu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang akan diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dan meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset ataupun barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasangkan alarm ataupun CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang
tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.